Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sangidun. Saya adalah peserta PPG PAI dalam jabatan LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2024. Saya mengajar di SMP Al-Islam Kartosuro. Berikut ini adalah video pembelajaran saya untuk keperluan UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apakah kalian sehat? Ya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat. Kita bisa berjumpa lagi pada hari ini kita untuk melaksanakan pembelajaran PAI. Kita niatkan bersama-sama belajar kita dalam rangka untuk izalatil jahli, menghilangkan kebodohan, melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim untuk belajar ilmu agama. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak minta untuk perwakilan ketua kelas menyiapkan teman-temannya untuk berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Awaitul ta'allum wat-ta'lim wal-ibadah wal-istighfar wal-naf'ah wal-tadabur wat-tasbih wal-as'adat al-mas'uli billahi wa sunnati rasulillah wa-adwa al-huda wa-tadalak al-khair ibadillah majlillah wa-ma'adhani wa-urri wa-sawadi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, semoga dengan niat yang kita lafadzkan, kita niatkan dalam hati kita semuanya, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar, menerima pelajaran, kita diberikan ilmu yang manfaat, barokah, amin Allahumma amin. Hari ini kita bersama-sama akan belajar melanjutkan materi PAI berupa apa, Mas? Bisa dibaca di depan? Nikmat sholat. Oke, berkaitan dengan materi, intinya adalah berkaitan dengan materi sholat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bersama-sama belajar tentang bersuci, toharoh. Ya, tata cara bersuci kemarin kita ingat, yang pertama ada wudhu, yang kedua ada, kalau tidak bisa wudhu, nggak ada air, maka dia tayamum. Itu untuk hadas kecil. Sedangkan untuk hadas besar, ketika orang itu ihtilam, ketika orang itu selesai haid, maka cara bersucinya dengan cara mandi besar, begitu. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang itu semua, tata cara wudhu, tata cara tayamum, tata cara untuk mandi besar atau mandi jinabah atau mandi junub. Kita lanjutkan sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim, itu kita punya rukun iman, rukun Islam yang kedua, yaitu melaksanakan sholat sebagai kewajiban kita untuk kita lakukan, maka kita juga harus tahu bagaimana tata cara pelaksanaannya. Di sini siapa yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Angkat tangannya, coba, Cung, secara tertib 5 waktu setiap harinya. Masya Allah, semuanya. Mas, kamu sholatnya dalam satu hari berapa waktu? Berapa? Oke, yang lain sudah, kebanyakan sudah 5 waktu. Oke, boleh turunkan semuanya. Nah, hari ini kita akan perdalam lagi berkaitan dengan sholat 5 waktu. Ada beberapa bahasan yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, materinya meliputi pengertian sholat 5 waktu, dalil-dalil disyariatkannya sholat 5 waktu, syarat wajib dan syarat sah sholat, rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Akan tetapi tidak kita pelajari semua pada hari ini, melainkan pada hari ini
kita akan mempelajari mulai dari pengertian sampai dengan rukun-rukun sholat. Oke. Nah, sholat bisa tolong dibaca. Nah, coba Bapak panggil namanya Mas Muhammad Hafiz Hanif. Mana? Oh, nggak masuk. Oh, kenapa ini nggak masuk? Oh, ada keperluan. Oke. Lalu Mas Muhammad Putra Syahbani yang mana? Oke, coba Mas Putra, coba dibaca. Ta'rif sholat itu apa? Yang terdiri atas serangkaian perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam salat dikatakan dengan salat ikhlas terdapat seluruh bacaan dalam salat mengandung doa atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Mas Putra, beri tepuk tangannya untuk Mas Putra. Jadi, oke. Dari takrifnya atau pengertiannya kita sudah bisa membaca bahwasannya sholat secara bahasa itu artinya adalah doa. Sedangkan secara istilah sholat itu artinya adalah serangkaian ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam. Itu secara pengertian. Jadi kalau ada yang tanya, sholat itu apa sih artinya? Sholat itu artinya adalah doa secara bahasa. Tapi secara istilah itu adalah rangkaian ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu pengertiannya. Kemudian ada yang kedua yaitu berkaitan dengan dalil perintah sholat. Nah, dalil perintah sholat itu ada untuk memudahkan ada di 3 ayat berikutnya. Berikut ini yaitu ada di Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, Quran surat Al-Baqarah ayat 43 dan Quran surat At-Taubah 103. Nah, Bapak minta coba dicarikan ayatnya atau barangkali sudah hafal. Mas Naufal Zohir Nur Hilal. Ya, coba Mas Al-Bayyinah ayat 5. Coba bunyinya seperti apa? Oke, terima kasih untuk Mas Naufal ya. Mas Naufal tadi membacakan Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah, tadi dibacakan oleh Mas Naufal. Dalil yang pertama ada di Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Kemudian yang kedua ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Mas Dafa. Coba. Mas Dafa, dicarikan ayatnya surat Al-Baqarah ayat 43. Bunyinya seperti apa? Dibacakan yang keras Mas biar temannya dengar. Nah, coba sudah ketemu? Oke, ya. Ulangi warka'u ma'ar raki'in. Warka'u. Ya, itu adalah perintah tentang sholat juga di ayat 4 Al-Baqarah ayat 43. Aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dan yang ketiga ada di Quran surat At-Taubah ayat 143. Mas, siapa? Ayo. Siapa yang pengen untuk membacakan, mencarikan ayatnya? Nah, coba Mas yang paling ujung. Nah, coba dibuka Qurannya, Mas. Ya, dibaca surat At-Taubah. Nah, boleh pinjam ke temannya. Surat At-Taubah ayat 143. Bunyinya seperti apa? Ada di juz berapa surat At-Taubah? 10 sampai 11.
biha wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Oke, shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Tadi dibacakan ada 3 ayat yang memerintahkan tentang sholat, ya. Ada di surat apa saja? Surat Al-Bayyinah ayat berapa? 5. Lalu surat Al-Baqarah ayat 43 dan surat At-Taubah ayat 103. Di dalamnya ini memerintahkan tentang kewajiban kita melaksanakan sholat. Ini adik-adik, anak-anak semuanya tolong bisa dicatat, diingat-ingat betul. Karena nanti ini akan sering keluar di soal-soal. Nah, berikutnya ini adalah tentang dalil perintah sholat. Berikutnya, nah, apakah semua orang itu wajib sholat? Wajib? Oke, coba nanti kita pelajari bersama. Apakah semuanya wajib sholat? Dan apakah setiap sholat itu wajib? Gimana? Tidak, berarti ada sholat yang nggak wajib. Oke, coba nanti kita buka ya, kita pelajari semuanya. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan yang tadi, apakah setiap sholat itu wajib dan apakah setiap orang itu wajib sholat, kita perlu mengetahuinya ada namanya syarat, ada namanya rukun. Syarat itu apa? Pengertian syarat itu apa yang kalian tahu tentang syarat? Misal syarat mendaftar sekolah, syarat mendaftar kerja, itu artinya apa? Kriteria yang harus dipenuhi. Yang lain? Apa yang kamu tahu tentang syarat? Betul, tadi ada kuncinya. Syarat itu artinya sesuatu yang harus terpenuhi sebelum melakukan sesuatu. Itu syarat. Yang berikutnya ada namanya rukun. Kalau rukun itu artinya adalah, rukun berarti apa? Kalau syarat kan terpenuhi dulu. Kalau rukun berarti rukun sholat, rukun puasa, rukun haji. Berarti itu artinya? Nggak ada yang tahu? Kalau rukun itu berarti yang harus dilakukan. Berarti ketika melakukan perbuatan itu yang harus dilakukan itu namanya rukun. Kalau syarat itu yang sebelum melakukannya. Nah, dalam hal sholat itu ada 2 macam. Ada syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Coba dibacakan. Mas Kusnanta. Dibacakan syarat wajib sholat. Yang keras. Ya, dibaca. Kelihatan nggak? Oh, minus. Oke. Boleh maju ke depan sini nggak apa-apa ya? Ya, dibaca ya. Boleh maju ke depan sini. Ya, syarat wajib sholat ada apa aja Mas Kusnanta? Syarat sholat 1. Syarat wajib Islam, berakal, balik, tidak sedang haid atau nifas. Oke, terima kasih Mas Kusnanta. Boleh kembali ke tempat duduknya. Itu syarat yang pertama. Nanti akan Bapak jelaskan ketentuannya. Kemudian yang kedua ada syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat Bapak minta Mas Wildan. Oke, Mas Wildan yuk. Kelihatan nggak Mas? Oke, syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat, suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian, dan tempat, menutup aurat, telah masuk waktu sholat, menghadap kiblat. Oke, terima kasih Mas Wildan. Ini ada 2 syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan sholat. Ada syarat sah dan ada syarat wajib. Syarat wajib itu artinya adalah siapakah yang dikenakan kewajiban untuk sholat. Nih, yang pertama adalah orang itu harus Islam. Nek orang itu non-muslim, itu maka dia wajib sholat atau tidak? Tidak, karena kewajiban sholat itu hanya berlaku untuk orang yang beragama Islam. Kemudian berikutnya ada dia berakal. Berakal artinya dia tidak gila, tidak sedang stres atau hilang akalnya, tidak sedang mabuk. Kalau orang sedang gangguan jiwa atau orang gila, maka dia tidak terkena beban untuk sholat. Nah, kalian ini berakal atau tidak? Berakal ya, berarti kalian juga termasuk yang berkewajiban untuk sholat. Lalu berikutnya ada balih. Balih itu artinya apa? Balih. Orang yang telah dewasa. Terus bagaimana ciri-ciri balih? Kita bahas kemarin.
Sudah? Ya, kalau laki-laki atau perempuan sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah haid. Atau yang ketiga adalah dia sudah berusia 15 tahun. Misal usianya sudah 15 tahun walaupun belum mimpi basah, dia sudah termasuk balik. Atau usianya belum 15 tahun tapi sudah pernah haid, maka dia tergolong sudah balik. Di sini sudah balik semua? Sudah ya, maka kalian termasuk orang yang terkena kewajiban melaksanakan sholat. Kemudian tidak sedang haid atau nifas. Ya kalau sedang haid atau nifas maka sholatnya libur dulu. Maka bahkan dia haram untuk melaksanakan sholat. Itu adalah syarat wajibnya. Kemudian yang berikutnya ada syarat sah. Syarat syahnya sholat adalah yang pertama, dia harus suci dari hadas besar ataupun hadas kecil dari tempatnya ataupun pakaiannya dan badannya. Kalau ada najisnya berarti dia harus bersihkan dulu. Kalau dia berhadas maka dia wudu dulu atau tayamum dulu atau mandi dulu. Kemudian menutup aurat, pakaiannya harus menutup aurat. Kalau auratnya laki-laki dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan semua anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan itu harus tertutup. Kemudian berikutnya sudah masuk waktu sholat. Nah kalau di Indonesia ini kan ada jam ya. Kalau zaman dulu itu belum ada jam. Jadi untuk menentukan waktu sholat itu pakai tanda matahari. Oh kalau matahari sudah tergelincir dari atas kepala, itu masuk waktu zuhur. Kalau bayang-bayang matahari sudah lebih dari panjang bendanya, itu masuk waktu asar dan seterusnya. Kalau sekarang kita di Indonesia enak, ada jam. Bahkan suara azan di mana-mana kita terdengar. Kalau sudah masuk ke waktunya berarti itu kita sudah boleh melaksanakan sholat. Kalau sebelum masuk waktu sholat sah nggak? Misal waktu azan zuhur itu 11:30, tapi kalian sholat zuhurnya jam 11, boleh apa enggak? Tidak boleh, karena itu belum masuk waktunya. Atau kelewatan waktu zuhur itu dari 11:30 sampai jam 3. Kok kalian sholat zuhurnya itu jam 4? Boleh enggak? Asalnya tidak boleh, tapi nanti bisa menjadi boleh dengan ketentuan lain, misal karena jamak atau karena kodok dan lain sebagainya. Nah itu berkaitan dengan telah masuk waktu. Kemudian berikutnya ada menghadap kiblat. Kiblat ke Indonesia itu adalah berarti menghadap ke sebelah barat. Sebenarnya tidak menghadap ke barat, tapi mengarah ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Kalau orang yang lagi di Masjidil Haram, dia wajib menghadap ke kiblat. Kalau yang ada di luar Masjidil Haram, dia harus menghadap ke masjid itu. Kalau yang orang berada di luar Mekah, maka dia menuju ke Mekah. Jadi kira-kira gitu, nggak harus pas nggak apa-apa, tapi mengarah ke daerah Mekah di mana Ka'bah itu berada. Nah, berikutnya ini ada rukun. Kalau tadi syarat, ini rukun. Nah, coba Bapak minta untuk bacakan yuk, Mas. Rukun sholat, terlihat nggak? Ya, coba dibacakan rukun sholat ada apa saja. Oke, terima kasih. Masih ada beberapa rukun di dalam sholat. Rukun itu artinya harus dilakukan, nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan nanti sholatnya menjadi tidak sah. Mulai dari niat, berdiri, takbiratul ikhram, membaca al-fatihah, rukuk dengan tumaknina, iktidal tumaknina, sujud 2 kali dengan tumaknina, duduk di antara 2 sujud dengan tumaknina, duduk tasyahud akhir dengan tumaknina, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat saat tahiyat akhir, salam dan juga tertib. Nah, ini Bapak akan bagi anak-anak semuanya dalam beberapa kelompok. Nah, pada pertemuan ini, jadi nanti kelompok-kelompok yang Bapak bagi, nanti silakan untuk mencari bagaimana sih bacaan niat itu lafadznya seperti apa.
takbiratul ihram itu seperti apa, nanti bacaannya seperti apa, duduk di antara dua sujud dan seterusnya nanti dicari bacaannya seperti apa dan gerakannya seperti apa. Ya, dari buku-buku yang ada saja di ruangan kelas ini, ya yang kalian punya, nanti boleh mencari atau tambahan dari buku-buku yang lain. Nanti Bapak bagi, kemudian berkelompok, didiskusikan. Untuk kelompoknya, ini mau dijadikan berapa kelompok kira-kira? 2, 3, 4 kelompok. Oke, menjadi 4 kelompok, kita berhitung saja dari 1 sampai 4. Nanti mengelompok berdasarkan nomornya. Dimulai dari mana? Dari sini ya. Berhitung 1 sampai 4. Berarti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 begitu ya. Berapa? 1, 2, 3. Oke, sudah terbentuk 4 kelompok. Silakan untuk yang mendapatkan angka 1 bergabung di sini. Nah, kelompok 1 bergabung di sini, mejanya disatukan. Ya, mejanya disatukan. Ayo langsung. Kelompok 1, kelompok 2 di barisan sini. Kelompok 2 barisan sini, mejanya boleh disatukan. Kelompok 2 mana yang mendapatkan angka 2? Ayo, Mas, langsung. Kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 4. Ayo. Langsung. Ya, mejanya disatukan. Ya, boleh? Boleh, nggak apa-apa, digabung mejanya. Sini. Ya. Ya, mejanya digabung. Kelompok 2 mana? Yang mendapatkan angka 2. Oke. Ya, ayo Mas. Untuk kelompok berapa? Kelompok 2. Ya. Mana anggota kelompoknya? Sini ya. Ya, anggota kelompoknya. Oke. Oke. Nah, sudah mengelompok berdasarkan nomor urut masing-masing. Bapak akan bagi tugasnya untuk kelompok 1. Kalian coba nanti diskusikan ya, pakai buku-buku yang ada, silakan dibuka. Kelompok 1, kalian mencari coba bacaan niat itu seperti apa. Ya, bacaan niat di dalam sholat itu coba mulai dari niat sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sampai takbiratul ihram. Nanti bacaannya seperti apa kalian diskusikan, kalian catat, nanti kalian presentasikan di depan. Kalian peragakan niat itu bagaimana sih bacaannya, kemudian takbiratul ihram itu bagaimana diperagakan. Bisa dipahami ya? Itu untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok 2 kalian tugasnya adalah mulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan duduk di antara 2 sujud. Jadi bacaan Al-Fatihah, kemudian kan ruku, bacaan ruku seperti apa, kemudian i'tidal, bacaan i'tidal seperti apa, lalu sujud bacaannya seperti apa. Itu nanti kalian diskusikan, cari materinya, ditulis, nanti disampaikan di depan ya. Ada yang memperagakan gitu, ada yang membacakan bacaannya seperti apa. Sampai dengan sujud. Al-Fatihah sampai dengan sujud. Untuk kelompok 3, tugas kalian adalah dari duduk di antara 2 sujud. Ya, kelompok 2 kan mulai dari Fatihah sampai sujud. Kalian duduk di antara 2 sujud. Nah, duduk di antara 2 sujud, kalian cari bacaannya seperti apa. Kemudian sampai mana? Sampai tahiyat awal. Ya. Sampai bacaan tahiyat awal. Bacaannya seperti apa nanti diperagakan ke depan. Dan untuk yang terakhir, kelompok yang keempat, kalian adalah bacaan tahiyat akhir. Berarti bacaan tahiyat akhir itu seperti apa? Dari awal sampai akhir, kemudian salam. Nanti dipraktekkan di depan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan boleh
untuk memulai diskusinya, silakan diambil bukunya. Ini bukunya ada di loker meja yang ada di belakang. Silakan mencari buku sebanyak-banyaknya. Kami dari kelompok 2 akan memperagakan bacaan Fatihah sampai dengan sujud. Gitu ya. Nanti praktikan mau coba Fatihah bareng-bareng, kemudian ruku, bacaannya juga dibantar, dikeraskan ya. Ruku, iktidal, terus sujud juga bacaannya dikeraskan. Gitu ya. Nah, kalian tugasnya adalah kelompok 4 ya. Kelompok 4 tadi tugasnya apa? Tahiyat akhir. Jadi kalian cari bukunya. Oke, tapi nah ini dari kitab apa Mas yang kamu pakai Mas? Oh iya, dari Bulughul. Coba nanti ada nggak di sini nanti bacaannya seperti apa? Bacaan tahiyat akhir berarti sampai akhir sampai salam ya. Nanti kalian maju ke depan presentasikan bacaannya seperti apa yang keras. Ya, suaranya harus mantap. Oke, semangat mengerjakannya. Gimana? Kalian kelompok? 3. Kelompok 3 materinya apa tadi? Ya. Duduk di antara 2 sujud sampai tahiyat awal. Jadi dicari, sudah ketemu? Belum. Oke, ya coba dicari. Pakai buku yang mana? Oke, pakai buku yang ya di sini ada materi ini dicari ya. Dibuka, duduk di antara 2 sujud bacaannya seperti apa? Kemudian tahiyat awal bacaannya sampai mana? Itu ya. Nanti maju. Nah, Bapak kasih kesempatan untuk presentasi. Oke. Semangat mengerjakannya anak-anak semuanya, ya. Sesuai dengan kelompok masing-masing. Saya ingatkan, kelompok 1 tadi materinya adalah tentang niat sholat sampai takbiratul ihram. Kelompok 2 adalah Fatihah sampai sujud. Ya. Kelompok 3 tadi duduk di antara 2 sujud sampai Dan kelompok yang terakhir, kelompok 4, tahiyat akhir sampai dengan salam. Oke. Ya, pakai Latin ya. Boleh pakai Latin. Atau menggunakan. Yang penting kalian nanti mempresentasikannya ya, memperagakannya. Tuh. Kelompok 1 sudah siap? Selesai. 5 niat sholat? Sudah? Doa iftitahnya? Oh, sudah. Baik. Nah, itu kalian kan kelompok 1. Berarti kalian pertama ya? Oke. Baik, anak-anak semuanya tolong perhatikan ya, untuk ini ada teman kalian yang sudah siap dari kelompok 1. Materi yang pertama dari niat sholat sampai dengan takbiratul ihram. Kita beri kesempatan dulu untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya dan memperagakannya. Teman-teman yang lain, nanti ketika temannya itu sedang presentasi, tolong diperhatikan ya. Dan nanti boleh bertanya. Kalau ada yang bertanya, nanti maka kewajiban dari kelompok 1 untuk memberikan jawaban. Gitu ya. Baik, kita beri semangat dulu untuk kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Kita beri aplaus yang meriah. Oke, kelompok 1 silakan boleh maju ke depan. Ayo. Ya, hasil diskusinya di bawah. Ya. Ya, sini. Sebelah sini. Nah. Kelompok 1 materinya adalah tentang niat sholat dan juga takbiratul ihram sampai dengan iftitah. Ya, silakan diawali dengan salam dulu, perkenalkan anggota kelompoknya, nanti bisa dimulai untuk presentasi. Oke, silakan. Nah, terima kasih untuk kelompok 1. Ini sudah menyampaikan tentang niat sholat, takbiratul ihram dan juga bacaan iftitah. Nah, kita masih ada satu sesi yaitu untuk memberikan kesempatan bertanya teman-temannya. Oke, boleh disilakan untuk teman-temannya, barangkali ada yang mau bertanya. Baik, yang mau bertanya silakan gitu. Oke, sebutkan namanya yang mau bertanya dan pertanyaannya. Gimana? Kurang terdengar, coba yang keras. Adakah baca iftitah yang lain? Oke, pertanyaannya adalah adakah
bacaan iftitah selain yang tadi kalian bacakan? Ada? Oke, silakan bisa diberikan jawabannya. Oke, siapa yang mau menjawab pertanyaannya? Oke, baik. Yuk, silakan disampaikan jawabannya. Dari pertanyaannya, Mas, siapa tadi yang bertanya? Iya, oke. Silakan disampaikan jawabannya. Allahumma ba'id baini khotoyaya kama innaka sayyidul nafas. Allahumma sallim ala asma'i wal awwalina wal akhirin. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya dan sudah menjawab pertanyaan dari teman yang lain. Kita beri aplaus semangat untuk kelompok 1. Boleh kembali ke tempat duduknya. Boleh. Dan yang terakhir, ini dari kelompok 4. Materinya adalah tahiyat akhir sampai dengan salam. Oke, boleh maju untuk kelompok 4. Bisa dimulai dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan di sini kami akan menyampaikan materi tentang bacaan tahiyat akhir sampai bacaan salam. Nah, di sini yang akan praktek tahiyat akhir adalah ini Mas Naufal Zohir. Silakan praktek, Mas. Duduknya agak geser ya, geser. Nah, jadi duduk tahiyat akhir berupa seperti ini, kakinya yang kiri ditekuk ditimpa dengan kaki yang sebelah kanan, dan bacaan tahiyat akhir itu berupa at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaina wa ala ibadikas sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bapak minta coba salah satu di antara kalian untuk merangkum. Nah, atau menyimpulkan, coba mulai dari awal sampai akhir pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa merangkum atau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Silakan disimpulkan dari awal sampai akhir. Gimana? Hari ini kita sudah belajar apa saja dari awal tadi? Tentang bab salat. Apa aja yang kita pelajari? Satu, Tentang dalil-dalil disyaratkan salat, diwajibkan salat. terus Ada rukun-rukunnya, rukun-rukunnya, syarat sah, syarat wajib, syarat wajib, kemudian ya sampai itu ya. pengertian salat, Oke, berarti pengertian sholat itu di awal ya. Sholat itu tadi secara bahasa apa artinya? doa. Doa. Kemudian rukun sholat apa, coba tadi disebutkan? Ada Niat, haram, membaca Fatihah, rukuk dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, membaca tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir, membaca salawat di tahiyat akhir, membaca salam, lalu tasbih. Oke, beri tepuk tangan yang meriah, Masya Allah ya. Oke, pembelajaran kita hari ini luar biasa sekali. Nah, untuk tadi, Bapak ada hadiah untuk kalian. Enggak semuanya ya, hanya untuk satu orang saja. Hanya untuk satu orang saja. Coba yang mau, siapa yang mau hadiah? Mau? Oke, yuk. Kamu yang mau langsung ke sini. Oke. Ya, pertanyaannya masih sama. Siapakah yang dikenakan kewajiban atau syarat wajib sholat? Yuk, jawab yang keras. Satu. Syarat wajibnya sholat adalah pertama Islam, balik yang dimaksud adalah sudah berumur 15 tahun ataupun telah mimpi basah, untuk perempuan telah haid. Dan berakal yang dimaksud adalah tidak gila, pingsan ataupun mabuk. Dan juga ada tidak haid dan tidak nifas. Oke. Jadi orang yang haid atau nifas itu diliburkan untuk sholatnya. Oke, jawabannya tepat sekali. Kita beri tepuk tangan. Masya Allah. Ini bisa untuk tambahan beli jajan. Oke, boleh kembali ke tempat duduknya. Baik, kita cukupkan dulu ya anak-anak semuanya untuk pembelajaran kita pada hari ini.
Pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan, materinya adalah berkaitan dengan apa? Tadi ada sunnah-sunnah di dalam sholat. Nah, materi yang ada kita pelajari hari ini silakan diingat kembali. Kita minggu depan kita akan lanjutkan materinya begitu ya. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan lagi dari anak semuanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bapak cukupkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.